Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Apakah pneumatik dan apakah hidrolik? Marilah sama-sama kita bahas. Oke. Pneumatik dan hidrolik didefinisikan seperti ini, yaitu ilmu yang mempelajari penggunaan fluida bertekanan untuk melakukan kerja mekanis. Sebagai contoh di sini ada alat penggunting plat ya. Di sini ada jalan masuk fluida. Apabila ini diisi dengan fluida yang bertekanan, apa itu minyak, apa itu air, apa itu udara, dimasukkan ke sini dengan tekanan tinggi, maka piston di sini akan mendorong ke bawah sehingga pemotong ini akan turun sehingga memotong plat. Jadi dari fluida bertekanan menghasilkan kerja mekanis. Itulah yang disebut pneumatik dan hidrolik. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip yang dipakai adalah hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan kepada zat cair atau fluida di dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, di sini garis bawahi. Umpamanya, di sini ada air, kemudian ditekan di sini, piston akan turun dan dia akan tekanan dari piston ini akan diteruskan ke segala arah, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sini, semuanya sama besar. Kalau kita ukur ini jarak airnya akan sama karena tekanan di sini sama. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, karena tekanan sama besar, nah ini bisa kita akali. Akhirnya apa? Tekanan ke sana ini sama besar, ini tekanannya sama. Nah, kalau yang ditekan itu kecil, tentu menghasilkan gaya yang kecil. Kalau yang ditekan ini lebar, maka menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, ibaratnya di sini ini adalah molekul-molekul dari zat yang kita tekan. Seperti ini ada tanah liat misalkan. Kita tekan, tentunya lebih ringan. Di sini karena lebar tentu lebih sulit karena lebih berat. Ininya lebih lebar. Sebagai contoh, kita lihat kaki bebek. Nah, kaki bebek itu kita lihat ada selaputnya di sini. Sehingga dia jalan di tanah liat, tidak mudah tenggelam. Lain dengan ayam. Nah, ayam tidak ada punya selaput. Kalau dia jalan di lumpur, maka akan tenggelam lebih dalam daripada bebek. Nah, inilah tekanan. Ya, kalian pahami betul-betul. Nah, ibaratnya tekanan itu semua sama di sini, menekan satu tempat di sini. Nah, semakin lebar tentu ya namanya digotong banyak, digotong bareng-bareng tentu lebih kuat sananya. Ya, ibaratnya ini satu kental dibagi orang 100 dengan dibagi orang 3 tentu akan lebih kuat, lebih ringan orang 100. Nah, oke. Maka ini dirumuskan dengan F sama dengan P. P ini adalah tekanan, pressure ya. F ini adalah force, gaya atau tekanan, gaya ya, maaf, gaya bukan tekanan. Gaya adalah pressure kali area A, kali luasan ini penampang yang ditekan. Nah, kalau mencari tekanannya tentu gaya dibagi luas area. Oke. Semakin luas areanya dengan memikul beban yang sama, tentu gaya tekanannya akan lebih kecil yang diterima. Ini dibolak-balik, jangan bingung. Oke, kita lanjutkan. Nah, satuannya adalah Pascal.
Untuk menghormati, karena hukumnya adalah Pascal, maka tekanan ini adalah tekanan satuannya adalah 1 Pascal. Nah, yang besarnya Newton per meter persegi. Newton ini adalah dari F, meter persegi adalah dari area. Oke. Nah, ada satuan lain berupa bar. Bar, 1 bar sama dengan 100 kilo Pascal. Oke. Paham ya? Nanti kalau disuruh nyari rumusnya ini, mudah-mudahan bisa. Oke, rumusnya ini aja. P sama dengan F per A. Nah, sekarang ini contohnya. Ada bejana berhubungan. Di sini ada piston dengan jari-jari 2 cm. Di sini dipasang piston juga dengan jari-jari 4 cm. Nah, ini pistonnya lupa ini. Nah, kalau di sini dikasih gaya 50 Newton, berapa Newton kah gaya di sini? Nah, silahkan dicari. Oke. Tolong diperhatikan di sini, bahwasanya di sini bukan area loh ya. Ini adalah jari-jari. Ini juga jari-jari. Tentu untuk mencari area, luasnya adalah luas penampangnya ini. Nah, luas lingkaran. Masih ingat kan cara mencari luas lingkaran? Oke. Silahkan dilanjutkan. Ini berapa? Dihitung dulu. Video ini silahkan di pause. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Silahkan didiskusikan. Ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, dari prinsip tadi, maka orang membuat alat. Salah satu contoh penggunaannya adalah ini, dongkrak botol. Nah, di sini diisi dengan minyak, minyak rem atau minyak fluida oli ya. Di sini sebagai reservoirnya. Dari reservoir ini dipompa di sini. Nah, di sini ada katupnya. Kalau dipompa, waktu ditekan, katupnya nutup. Waktu disedot, dia buka. Seperti ini. Ini kebalikannya. Waktu disedot, dia nutup. Waktu ditekan, dia buka. Sehingga fluida yang di sini, ini keliling ini bulat ya, tabung. Nah, di sini ini bisa dipompa ke sini. Sehingga di sini pistonnya akan terangkat ke atas. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ini luasannya cuma kecil sekali. Sehingga dia dibutuhkan gaya yang kecil untuk menekan ini. Nah, tekanan yang sama akan diteruskan ke sini. Nah, sini menekan piston yang lebih besar. Nah, tentunya berapa gaya di sini dibandingkan dengan sini? Ya, tentu luasan sini dibagi luasan piston di sini. Oke. Itu gaya di sini. Nah, di sini ada lagi jungkat-jungkit. Nah, tentunya kalau pegangnya orang di sini, di ujung sini. Nah, tentu dia di sini ada kuasanya ya. Di sini kuasa, di sini tumpuan ya. Maka jarak di sini dibanding dengan jarak dari tumpuan ke sini. Nah, inilah keuntungan mekanisnya. Sehingga dia lebih ringan. Oke. Misalkan ini 1 banding berapa ini kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 1 banding 5. Maka kalau di sini ini kekuatannya orang 5 kilo misalkan, maka di sini kalikan 5 jadi 25 kilo. Kalau sini sama sini perbandingannya 5 lagi, maka 25 kali 5 lagi. Nah, berarti 125. Kalau di sini 5 kilo, sini 125 kilo. Nah, oke. Itulah cara perhitungan
dari pneumatik dan hidrolik ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, banyak lagi alat-alat mekanis seperti kita lihat backhoe di sini. Di sini ada tabungnya. Nah, ini tabung hidrolis. Cukup pakai pipa kecil gini dihubungkan ke sini. Ini dipompa. Sini juga ada. Nah, di sini ada aktuatornya di sini. Ada pistonnya. Ini menggerakkan seperti ini. Oke. Ini juga begitu. Nah, di sini kita lihat ada hidroliknya juga. Ini juga banyak sekali. Forklift juga ya. Banyak sekali alat-alat yang menggunakan hidrolis ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem reduksinya sangat-sangat sederhana. Cuma satu pipa, di sini penampangnya besar, sini penampangnya kecil, gini aja sudah mereduksi banyak sekali. Sini misalkan dikasih tekanan dengan gaya 1 kilo, misalkan di sini 5 kali jadi 5 kilo. Nah, jadi ini sudah gaya yang kecil bisa jadi sangat besar. Konstruksinya sangat sederhana sekali. Coba bandingkan dengan konstruksi yang lain. Bisa sih kita pakai roda gigi rantai. Nah, rantai. Misalkan sini diameternya di sini, jari-jarinya sini 1 dibandingkan 3, maka sini gayanya ini 1, sini gaya yang di poros ini jadi 3. Bisa. Akan tetapi lebih rumit. Bahannya lebih banyak, pembuatannya lebih susah. Belt juga gitu. Kita lihat di sini pakai belt, flat belt di sini atau pakai timing belt. Demikian juga bahannya lebih mahal, cara pembuatannya lebih susah. Apalagi roda gigi. Nah, ini tidak ringkes. Kita mesti butuh panjang. Sini juga gitu, tempat yang besar. Roda gigi cukup ringkes, tapi pembuatannya susah sekali. Lain dengan pneumatik dan hidrolik, cukup pipa dari pipa besar ke pipa kecil, atau sebaliknya dari pipa kecil ke pipa besar. Kalau dari pipa kecil ke pipa besar, ini sini kekuatannya ringan, F-nya kecil, sini F-nya jadi besar. Cuma di sini kecepatannya tinggi, sini kecepatannya jadi rendah. Sebaliknya, kalau ke sana, sini gayanya besar, jadi gayanya kecil, tapi kecepatannya lebih tinggi. Nah, jadi kalau dari sini ke sana diingresi, kecepatannya jadi naik, kalau ke sana direduksi, kecepatannya jadi turun. Sederhana sekali. Oke, gesekannya juga kecil sekali, namanya fluida, bergesekannya kan kecil. Lain dengan benda padat, bergesekan dengan benda padat. Nah, seperti ini gesekannya besar sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, fluida itu ada 2 macam. Ada fluida yang mampu tekan atau disebut kompresibel. Contohnya adalah udara, gas, hidrogen, macam-macam itu ya. Uap, baik uap jenuh maupun uap tak jenuh. Nah, ini semuanya ini mampu ditekan. Terus ada fluida yang tidak mampu ditekan. Contohnya air. Air itu ditekan berapapun dia bentuknya tetap, volumenya tetap. Demikian juga minyak, oli, dan lain sebagainya. Oke, ini ada 2 macam. Kalau udara kalian tekan, maka dia mengecil. Tapi kalau air ditekan, tidak mengecil. Maka disebut uncompressible. Oke, kita lanjutkan. Nah, mampu tekan contohnya udara, tidak mampu tekan air, minyak, dan lain sebagainya. Nah, alat yang menggunakan mampu tekan tadi, udara, dan lain sebagainya, itulah disebut pneumatik. Yang menggunakan fluida tidak mampu tekan disebut hidrolik. Dari hidro. Oke. Dari air. Cair, zat cair. Oke. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini hidrolik contohnya. Nah,
Ini pompanya untuk apa? Untuk ngerem, rem cakram. Di sini kecil saja kekuatan yang dibutuhkan. Di sini akhirnya ngerem dengan kekuatan yang sangat besar. Sehingga kita mudah sekali. Tidak harus dijejek pakai kaki, cukup pakai tangan. Nah, ini sudah ngerem. Dongkrak, botol misalkan. Banyak sekali. Ya. Nah, ini kalau secara mekanis, maka menggunakan motor driven pump. Jadi pakai pompa minyak. Oke. Di sini ada reservoir penampung minyak. Kemudian dipompa sehingga dia bertekanan. Apa tidak meledos? Ya, apa tidak meledak? Makanya supaya tidak meledak, di sini dikasih pressure relief valve. Ini untuk mengatur tekanannya. Ya, kalau dia bautnya ini dikuatkan, maka tekanan per di sini akan menekan sangat kuat sehingga tidak lewat sini. Tapi kalau kecil, maka mudah lewat sini. Nah, sehingga dipompa, kalau tidak dipakai, seperti ini berhenti misalkan, ini tekanannya tinggi, kesana tekanannya tinggi, ya, tekanannya tinggi. Kalau tidak dipakai, padahal sini muter terus, pompanya jalan terus, maka dia akan dibuang ke sini, kembali ke reservoir. Ngalir terus ini, harus ngalir terus karena tidak mampu ditekan. Dari tenaga yang di sini, yang tertekan di sini, maka diatur pakai pengatur valve ini. Kemudian digunakan untuk menggerakkan piston. Contohnya ini, misalkan dirubah posisinya seperti itu, maka dia ngalir ke sana, menekan sini, piston akan terdorong ke depan. Nah, dia akan mendorong, sini menjadi tenaga mekanis. Kalau mengembalikan lagi, dibalik lagi, maka dia yang ditekan yang depan. Ininya dibuang ke reservoir di sini. Oke, inilah hidroliknya. Kenapa tidak dikasih disimpan di sini saja? Oh, nggak bisa, karena kalau pompanya mati, tekanannya hilang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pompanya. Jenis-jenis pompanya macam-macam, diantaranya seperti ini. Ini dalamnya kalau kita lihat, nah ini namanya pompa roda gigi. Dengan diputar seperti ini, maka minyak akan mengalir ke sana. Mau lewat sini, tidak ada celah. Biasanya lewat sini. Nah, lewat sini akhirnya ada di sini. Nah, ini. Nah, tekanannya sehingga sangat tinggi di sini. Ini ngalir terus dari sini ngalir ke sana. Oke. Macam-macam jenisnya. Ada yang berupa poros yang bengkok ini sehingga panjangnya sini sebelah sini dengan sebelah sini lain. Nah, ini dipasangi pompa yang berputar. Kalau diputar porosnya, akhirnya ini maju mundur karena semakin pendek ke sana, seakan-akan pistonnya ini maju. Nah, maka di sini disalurkan, keluar, atau ada di sini disalurkan sehingga minyak yang dipompa di sini ini bisa digunakan untuk hidrolik. Oke, kalau kita lihat seperti ini bentuknya, sini diputer gitu. Ini ada minyak masuk di sini, maka akan disemburkan ke sana. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi yang lurus. Kalau tadi kan bengkok. Kalau ini lurus. Tapi di sini ada camnya. Nah, kalau diputar, akhirnya dia bergerak seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, itulah hidrolik. Oke, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan dituliskan. Silahkan dikomentari. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan bicara pneumatik.